Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kuil mega di Thailand, hidup seorang biksu senior bernama Banti Ananda. Ia telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk mencari pencerahan sejati, mengajarkan kebijaksanaan kepada para muridnya, dan menjalani kehidupan yang penuh dengan meditasi, serta ketenangan batin di mata banyak orang. Ia adalah sosok yang telah mencapai tingkat spiritual tertinggi, namun jauh di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak dapat ia jelaskan. Meski telah mendalam ajaran Buddha selama bertahun-tahun, ia merasa masih ada sesuatu yang belum ia temukan. Sebuah kebenaran yang lebih dalam, lebih mutlak, dan lebih abadi. Pencariannya membawanya kembali kepada kitab-kitab suci yang selama ini ia pelajari. Dalam salah satu teks kuno, ia menemukan sesuatu yang mengusiknya. Ramalan tentang seorang utusan terakhir yang akan membawa cahaya kebenaran kepada umat manusia. Siapakah utusan ini? Apakah ia sudah datang? Tak disangka, jawabannya datang dari sebuah pertemuan yang tak terduga dengan seorang muslim yang sedang berwisata di Thailand. Percakapan sederhana itu membuka lembaran baru dalam hidup Ananda, yang mulai diam-diam mempelajari Islam, membandingkan ajaran yang ia yakini dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Hari demi hari ia semakin tenggelam dalam pencarian ini, hingga akhirnya ia menemukan jawaban yang mengubah seluruh hidupnya. Namun menerima kebenaran bukanlah hal yang mudah. Ia harus memilih antara tetap dalam kehidupan lamanya sebagai biksu yang dihormati, atau meninggalkan semuanya untuk mengikuti cahaya Islam. Dan inilah kisah tentang seorang pencari kebenaran. Perjalanan penuh perjuangan seorang biksu Buddha dalam menemukan Islam di dalam kitabnya sendiri. Di sebuah kuil Megan di utara Thailand, di tengah pegunungan yang diselimuti kabut pagi Banti, Ananda duduk bersila di depan patung kuda emas hening. Hanya suara gemericik air dari taman kecil di halaman kuil yang terdengar. Para muridnya duduk di belakangnya, mengikuti meditasi dengan himan. Ananda membuka matanya perlahan. Hari itu seperti biasa, ia mengajarkan tentang kehidupan dan pencerahan kepada murid-muridnya. Kehidupan adalah siklus yang terus berputar. Katanya dengan suara lembut, kita harus melepaskan diri dari dunia untuk mencapai nirvana kebebasan sejati. Murid-muridnya mengangguk, menerima ajaran itu tanpa ragu. Namun di dalam hati Ananda sendiri, ada sesuatu yang mengganjal. Setiap kali ia mengulang kata-kata itu, ia merasa seperti sedang menenangkan dirinya sendiri, bukan menyampaikan sesuatu yang benar-benar ia yakini. Di usia 55 tahun, Ananda telah mengabdikan hidupnya untuk agama Buddha. Ia lahir dalam keluarga yang taat, ditahbiskan sebagai biksu sejak remaja, dan menjalani hidup dengan disiplin tinggi. Ia telah berziarah ke kuil-kuil suci, bermeditasi di gua-gua pegunungan, dan mendalami kitab-kitab suci agama Buddha. Namun semakin ia mencari pencerahan, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap malam dalam kesunyian kamarnya, Ananda sering bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar tujuan hidup? Apakah setelah semua meditasi dan ajaran ini, aku sudah menemukan kebenaran mutlak? Terkadang ketika ia duduk sendirian di depan patung Buddha, ia merasa seperti berbicara kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar Tuhan itu tidak memiliki wujud, ataukah ada sosok yang benar-benar mengatur kehidupan? Ini suatu hari, saat sedang membaca salah satu kitab suci Tripitaka, matanya tertuju pada sebuah teks yang jarang ia perhatikan. Sebelumnya dalam teks itu, ada ramalan tentang seorang yang akan datang di akhir zaman membawa kebenaran yang sempurna. Ananda merasa terheran. Siapa sosok ini? Apakah Buddha Gautama pernah menyebutnya secara jelas? Jika benar ada utusan terakhir, apakah ia sudah datang? Malam itu rasa penasaran semakin memuncak. Ananda merasa ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia belum menyadari bahwa pencariannya baru saja dimulai. Bab 2 misteri dalam kitab suci. Malam itu, setelah selesai mengajar dan mengawasi para muridnya, Banti Ananda kembali ke ruang pribadinya di dalam kuil. Ruangan itu sederhana, hanya ada sebuah rak berisi kitab-kitab Tripitaka, sehelai tikar untuk meditasi, dan sebuah lilin kecil yang menyala temaram. Namun di balik kesederhanaan ruangan itu, pikirannya bergejolak.
Teks dalam kitab yang ia baca siang tadi terus menghantuinya. Ia kembali mengambil kitab Tripitaka dan mulai membaca dengan lebih cermat. Kali ini, ia menelusuri bahagian yang berisi ajaran Buddha Gautama tentang sosok yang akan datang setelahnya. Dalam beberapa bahagian teks kuno, ada petunjuk yang membuatnya semakin bertanya-tanya. Aku bukanlah yang pertama datang, dan juga bukan yang terakhir. Akan datang setelahku seorang Buddha yang disebut Maitreya, yang akan membimbing manusia menuju kebenaran. Ananda menghela nafas panjang. Sejak kecil ia diajarkan bahwa Maitreya adalah Buddha masa depan. Sosok yang akan membawa pencerahan yang sempurna. Namun semakin ia mendalami teks-teks ini, semakin ia merasa bahwa ada kemungkinan lain. Mungkin Maitreya bukanlah sosok reinkarnasi Buddha, tetapi seseorang yang benar-benar berbeda. Ia melanjutkan pencariannya dengan membaca kitab-kitab lain yang berasal dari berbagai aliran dalam ajaran Buddha. Ada satu hal yang menarik perhatiannya. Maitreya digambarkan sebagai seseorang yang akan datang di akhir zaman, membawa ajaran yang sempurna, dan memimpin manusia kembali ke jalan yang benar. Ananda menutup kitabnya perlahan. Dalam keheningan malam, sebuah pertanyaan besar muncul dalam benaknya. Apakah mungkin sosok yang disebut Maitreya ini sebenarnya bukan Buddha, tetapi seseorang yang lain, seseorang yang sudah datang, tetapi aku belum menyadarinya? Pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Ia ingin bertanya kepada para biksu senior lainnya, tetapi ia tahu bahwa pertanyaan seperti ini bisa dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran kuil. Sejak malam itu, hatinya tidak lagi tenang. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia temukan. Sesuatu yang tersembunyi dalam kitabnya sendiri. Namun jawaban atas pencariannya ternyata tidak datang dari buku. Jawaban itu datang dari sebuah pertemuan tak terduga dengan seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari pagi mulai menyinari koil, menerobos celah-celah pohon bodi yang tumbuh di halaman. Seperti biasa, Benta Ananda berjalan perlahan di antara para murid yang sedang melakukan meditasi pagi. Namun pikirannya masih terjebak dalam pencarian yang semakin mengusiknya. Hari itu kuil mereka menerima tamu. Beberapa wisatawan dari berbagai negara datang untuk melihat arsitektur kuil dan mendengar ceramah dari para biksu. Ananda biasanya berbicara kepada mereka tentang ketenangan batin dan ajaran Buddha. Namun di antara para tamu hari itu, ada seseorang yang menarik perhatiannya. Seorang pria berwajah tedun dengan janggut tipis, mengenakan pakaian sederhana berwarna putih. Ia tampak berbeda dari wisatawan lainnya. Wajahnya memancarkan ketenangan, tetapi matanya menunjukkan ketajaman berpikiran. Setelah sesi ceramah selesai, pria itu tetap tinggal di halaman kuil, duduk di bawah pohon sambil membaca sebuah buku kecil. Rasa penasaran membuat Ananda mendekatinya. "Apa yang sedang Anda baca?" tanya Ananda dengan ramah. Pria itu tersenyum dan menunjukkan sampul bukunya. Tulisan di atasnya dalam bahasa Arab, tetapi di bawahnya ada terjemahan. Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Kata pria itu, kitab ini adalah wahyu dari Tuhan yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ananda sedikit terkejut Islam. Ia tidak tahu banyak tentang agama itu, kecuali yang pernah ia dengar sekilas dari berita atau pembicaraan orang-orang di Thailand. Namun ia menahan rasa ingin tahunya. Ia tidak ingin langsung menolak sesuatu yang belum ia pelajari. "Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang kitab itu?" tanya Ananda dengan hati-hati. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ahmad, tersenyum dan mulai menjelaskan tentang Islam. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengannya. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dan dia mengutus para nabi untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi terakhir yang diutus adalah Muhammad, dan Al-Quran adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Ananda mendengarkan dengan penuh perhatian. Konsep Tuhan yang satu, tanpa perantara, terasa berbeda tetapi juga masuk akal. Jadi menurut Islam, tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan, tanyanya. "Benar," jawab Ahmad. "Bahkan para nabi hanyalah utusan, bukan Tuhan." Mereka mengajarkan bahwa
Hanya ada satu Tuhan dan semua penyembahan harus ditunjukkan kepada Tuhan. Ananda terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada sesuatu dalam kitab Tripitaka. Bukankah Buddha juga tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Bukankah ia hanya seorang pengajar yang menunjukkan jalan? Pertemuan itu hanya berlangsung singkat, tetapi meninggalkan bekas mendalam di hati Ananda. Ia merasa bahwa Islam bukanlah agama yang asing, tetapi justru memiliki kemiripan dengan apa yang selama ini ia cari. Ketika Ahmad berpamitan, ia meninggalkan sebuah hadiah kecil untuk Ananda, sebuah buku terjemahan Al-Quran dalam bahasa Thailand. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidup, Ananda membuka Al-Quran dan mulai membaca. Tanpa ia sadar, itulah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu suasana kuil begitu hening. Para biksu lain sudah terlelap dalam tidur, tetapi Banti Ananda masih terjaga di kamarnya. Ia menatap buku kecil di tangannya, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Thai. Pemberian pria muslim yang ia temui siang tadi. Dengan hati-hati ia membuka halaman pertama dan membaca, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia terdiam. Kata-kata pertama ini terasa begitu mendalam. Selama ini ia diajarkan bahwa kehidupan adalah penderitaan, dan pencerahan hanya bisa dicapai dengan melepaskan diri dari dunia. Namun, ayat ini berbicara tentang Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia melanjutkan membaca. Semakin ia menelusuri ayat-ayat dalam Al-Quran, semakin ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sampai akhirnya matanya tertuju pada ayat ini. Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36. Ananda mengerutkan kening. Setiap umat telah diutus seorang rasul. Ia kembali teringat pada ajaran Buddha. Bukankah Buddha juga membawa ajaran ketenangan batin? Apakah mungkin ia termasuk rasul yang disebutkan dalam Al-Quran? Lalu ia membaca ayat lain yang semakin mengguncang hatinya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 114. Hatinya bergetar. Al-Quran tidak menempatkan Muhammad sebagai Tuhan, tetapi hanya sebagai rasul, seorang utusan yang menyampaikan wahyu Tuhan. Ia menarik nafas panjang. Ini berbeda dari yang ia bayangkan. Islam tidak menyembah manusia, patung atau makhluk lain. Islam hanya menyembah Tuhan yang satu, yang menciptakan segala sesuatu. Malam semakin larut, tetapi Ananda terus membaca sampai ia menemukan ayat yang benar-benar membuatnya terdiam lama. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 19. Matanya membesar. Islam adalah agama yang benar di sisi Tuhan. Hatinya mulai bergetar. Selama ini, ia mencari kebenaran dalam meditasi, dalam kitab-kitab Buddha, dalam perjalanan spiritualnya. Tetapi kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah kebenaran yang ia cari selama ini ada di hadapannya. Namun menerima kebenaran tidaklah mudah. Jika ia melangkah lebih jauh dalam pencarian ini, apa yang akan terjadi dengan kehidupannya sebagai seorang biksu? Ia menutup Al-Quran perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa begitu dekat dengan jawaban yang ia cari. Tetapi apakah ia siap untuk menerimanya? Pagi itu, Banti Ananda melaksanakan rutinitasnya seperti biasa, mengajar murid-murid, bermeditasi, dan memberikan ceramah kepada para pengunjung kuil. Namun hatinya tidak lagi tenang. Setiap kali ia menutup matanya untuk bermeditasi, ayat-ayat yang ia baca tadi malam kembali muncul dalam benaknya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia yang selama ini ia jalani sebagai seorang biksu, dan dunia baru yang mulai ia pahami dari Al-Quran. Di satu sisi, ia merasa bahwa Islam mengajarkan ketauhidan yang murni. Sesuatu yang juga pernah diajarkan Buddha, bahwa manusia tidak boleh menyembah berhala atau makhluk lain. Tetapi di sisi lain, jika ia benar-benar menerima Islam, itu berarti ia harus meninggalkan kehidupan yang telah ia jalani
selama puluhan tahun. Keraguannya semakin dalam ketika salah satu biksu senior, Banti Somchai, memperhatikannya. "Ananda, belakangan ini kau tampak berbeda. Apa yang mengganggumu?" tanya Banti Somchai saat mereka duduk di pelataran kuil. Ananda terdiam sejenak sebelum menjawab Bante. "Apakah menurutmu ada kebenaran di luar ajaran kita?" Bante Somchai menatapnya dalam, lalu tersenyum tipis. "Kebenaran adalah sesuatu yang harus dicari, namun jangan biarkan pikiranmu tersesat dalam ajaran asing yang mungkin akan membawamu menjauh dari pencerahan." Kata-kata itu seharusnya membuat Ananda tetapi justru membuatnya semakin gelisah. Apa itu pencerahan sejati? Apakah selama ini ia benar-benar menuju ke arah yang benar? Malam itu, ia kembali membuka Al-Quran dan membaca ayat lain. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 85. Dadanya bergetar. Ayat ini terasa begitu jelas, begitu tegas. Dia mulai menyadari sesuatu yang mengubah cara pandangnya. Pencerahan sejati bukan hanya tentang ketenangan batin, tetapi tentang menemukan kebenaran hakiki tentang Tuhan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Islam, tetapi ia juga takut ketahuan oleh para biksu lainnya. Suatu malam, ia diam-diam pergi ke kota dan mencari masjid. Ia ingin bertemu dengan orang muslim lain yang bisa menjawab pertanyaannya. Saat akhirnya, ia menemukan sebuah masjid kecil. Ia merasa ragu untuk masuk. Apakah ia siap mengambil langkah ini? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seseorang keluar dari dalam masjid. Pria itu adalah pria muslim yang memberinya Al-Quran beberapa hari lalu. Ahmad tersenyum ketika melihatnya. "Bante Ananda, apa yang membawamu ke sini?" Ananda menelan ludah. Ia tahu sejak detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Banti Ananda berdiri ragu di depan masjid kecil itu. Di bawah remang cahaya lampu jalan, hatinya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya ia mendekati tempat ibadah selain kuil. Ahmad menatapnya dengan ramah, tetapi juga penuh keheranan. "Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, Banti. Apa yang bisa saya bantu?" Ananda menarik nafas dalam, lalu mengangguk perlahan. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Saya ingin mendengar langsung dari orang yang menjalankannya." Ahmad tersenyum hangat. "Silakan masuk. Saya akan mengenalkan Anda pada imam masjid." Mereka melangkah masuk. Bau harum kayu dan karpet masjid menyambutnya. Ananda melihat beberapa pria sedang duduk dalam lingkaran kecil, berbincang dengan tenang. Di depan, seorang pria berjanggut putih dan berwajah lembut berdiri menyambut mereka. "Assalamualaikum Ahmad, siapa tamu kita?" tanyanya. Ahmad menjawab, "Ini Banti Ananda. Beliau seorang biksu di kuil dekat sini, tetapi ingin belajar tentang Islam." Imam itu mengangguk penuh pengertian. "Silakan duduk. Banting saya adalah Ustadz Ibrahim. Apa yang ingin Anda ketahui?" Ananda duduk bersila, merasa aneh karena ada patung atau gambar dalam masjid ini. Tempat ibadah ini begitu sederhana, tetapi terasa damai. Ia menatap Ustadz Ibrahim dan bertanya, "Saya ingin tahu mengapa Islam begitu menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan?" Ustadz Ibrahim tersenyum. "Karena itulah inti dari seluruh ajaran para nabi." Ia lalu membaca ayat Al-Quran, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Ananda terdiam. Bukankah ajaran ini sangat mirip dengan yang diajarkan Buddha? Buddha tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, tapi hanya seseorang yang menemukan jalan menuju pencerahan. Jadi menurut Islam, semua nabi mengajarkan tauhid, termasuk Yesus dan Musa. Tanyanya betul. Jawab Ustadz Ibrahim, "Semua nabi datang dengan satu pesan, sembahlah Allah Tuhan yang satu." Hanya manusia yang kemudian mengubah ajaran mereka. Ananda merasa semakin tertarik. Islam tidak hanya berbicara tentang kehidupan setelah mati, tetapi juga memberi makna yang jelas tentang Tuhan. Namun apakah ia siap menerima ini sebagai kebenaran? Setelah berbincang lama, Ananda berpamitan dalam perjalanan pulang ke kuil. Pikirannya penuh dengan pergolakan. Jika ia menerima Islam,
Apa yang akan terjadi? Ia adalah seorang biksu yang dihormati. Murid-muridnya menghormatinya. Orang-orang datang kepadanya untuk mencari kebijaksanaan. Apakah ia siap meninggalkan semua ini demi sebuah kebenaran yang baru ia temukan? Sesampainya di kuil, ia menatap langit malam. Hatinya mulai kondung kepada Islam. Tetapi ia tahu bahwa ujian sebenarnya baru akan dimulai. Malam itu, Bengta Ananda duduk di ruangannya yang sederhana. Cahaya lilin menari di dinding, menciptakan bayangan yang bergetar seperti kegelisahan dalam hatinya. Ia telah menemukan kebenaran dalam Islam, tetapi apakah ia memiliki keberanian untuk menerimanya? Tangannya kembali membuka Al-Quran, terjemahan yang diberikan Ahmad. Ia membaca dengan hati-hati, lalu matanya tertuju pada sebuah ayat yang terasa seperti jawaban atas kegundahannya. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seseorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Hatinya bergetar. Apakah ini pertanda bahwa Allah telah membimbingnya ke jalan yang benar? Namun di sisi lain, ia takut akan konsekuensi dari keputusannya. Bagaimana dengan para muridnya? Bagaimana dengan para biksu lain di kuil? Bagaimana ia akan menjalani hidupnya jika meninggalkan jubah biksunya? Keesokan harinya, kegelisahannya semakin terlihat. Ia tidak setenang biasanya saat mengajar para muridnya. Ia sering melamun, dan beberapa kali ia terlihat enggan memberikan ceramah seperti biasa. Banti Somchai, biksu senior yang telah mengajarinya sejak muda, akhirnya memanggilnya. Ananda, ada sesuatu yang mengganggumu. Aku bisa melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan suara tenang. Ananda ragu sejenak, tetapi ia tahu ia tidak bisa terus menyembunyikan kegelisahannya. Banti, bagaimana jika seseorang menemukan kebenaran di luar ajaran yang kita yakini selama ini? Banti Somchai menatapnya dalam, lalu menghela nafas. Kebenaran apa yang kau maksud, Ananda? Aku membaca kitab lain, Al-Quran, dan aku menemukan sesuatu yang begitu kuat, begitu jelas. Wajah Banti Somchai berubah. Ananda, apa yang kau katakan ini? Kau telah membiarkan hatimu dipengaruhi oleh ajaran asing, bukan begitu, Banti? Aku hanya ingin mencari kebenaran. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar pelepasan dunia dan meditasi. Aku ingin mengenal Tuhan. Banti Somchai menggeleng. Kau sedang diuji, Ananda. Ini hanyalah ilusi. Jika kau terus memikirkannya, kau akan meninggalkan jalan pencerahan yang telah kau jalani selama ini. Ananda menunduk. Bagaimana jika jalan yang selama ini ku jalani bukanlah jalan yang benar? Banti Somchai menatapnya dengan kecewa. Jika kau mengambil jalan itu, kau bukan lagi bahagia dari kami. Perkataannya menusuk hati Ananda. Selama ini kuil adalah rumahnya, para biksu adalah keluarganya. Tetapi kini, ia harus memilih antara kenyamanan masa lalu atau kebenaran yang baru ia temukan. Malam itu, ia kembali duduk dalam keheningan. Ia tahu keputusan ini akan mengubah seluruh hidup. Setelah berhari-hari berjuang dengan pikirannya, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa menolak kebenaran yang sudah ia temukan. Maka dengan hati yang mantap, ia melepas jubah biksunya untuk terakhir kali. Ia akan pergi dari kuil. Ia akan mencari Islam, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai jalan hidup. Di luar bintang-bintang bersinar terang di langit malam. Ananda melangkah keluar dari kuil dengan langkah yang berat tetapi penuh keyakinan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tetapi ia tahu satu hal, ia telah memilih jalan kebenaran. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidup, Ananda berjalan menjauh dari kuil tanpa niat untuk kembali. Langkahnya berat, tetapi hatinya mantap. Ia tetap memilih kebenaran dan tidak ada jalan untuk mundur. Dengan pakaian sederhana yang kini mengganti jubah biksunya, ia menuju masjid tempat Ahmad dan Ustadz Ibrahim berada. Udara malam terasa sejuk, tetapi dadanya dipenuhi dengan debaran yang tak menentu. Setibanya di masjid, Ahmad menyambutnya dengan keheranan sekaligus kegembiraan. Bantu Ananda, atau lebih tepatnya Ananda saja, tanya Ahmad sambil tersenyum.
Ananda mengganggu. Aku bukan lagi seorang biksu. Aku ingin memulai hidup baru. Ahmad memandangnya dengan penuh haru, lalu mengajak masuk. Di dalam masjid, Ustadz Ibrahim dan beberapa jamaah lainnya sedang bersiap untuk salat Isya. Ananda merasa tenang berada di tempat itu, tempat yang dulunya asing, tetapi kini terasa seperti rumah. Setelah selesai salat, Ustadz Ibrahim mendekatinya. Apa yang bisa kami bantu Ananda? Dengan suara yang mantap, tetapi penuh emosi, Ananda berkata, aku ingin masuk Islam. Seluruh masjid menjadi sunyi. Para jamaah yang masih ada di dalam mulai berkumpul menyaksikan momen bersejarah itu. Ustadz Ibrahim tersenyum lembut dan berkata, Alhamdulillah, jika kau benar-benar yakin, maka ikutilah kata-kataku. Dan dengan penuh haru, Ananda mengulang kalimat itu, yaitu syahadat. Air mata mengalir di pipi Ananda. Perasaan damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, kini memenuhi hatinya. Ia merasa beban yang selama ini menghantuinya terangkat dan sebuah cahaya baru menerangi jalannya. Para jamaah mengucapkan takbir bersama. Tanda kegembiraan mereka atas saudara baru dalam Islam. Ahmad memeluknya erat, diikuti oleh Ustadz Ibrahim dan beberapa yang lain. Ananda kini bukan lagi seorang biksu, ia adalah seorang muslim. Hari-hari berikutnya, Ananda mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Ia belajar cara salat, membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, dan memahami ajaran Rasulullah. Ia juga mulai menggunakan nama baru, Abdullah Ananda, sebagai simbol identitas barunya sebagai hamba Allah. Tentu keputusannya, meninggalkan kuil, tidak diterima dengan mudah oleh komunitas lamanya. Beberapa biksu menolak berbicara dengannya, sementara yang lain menganggapnya telah tersesat. Namun Ananda tidak goyah. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah, tetapi ini adalah jalan menuju kebenaran dan keselamatan. Di suatu sore yang tenang, ia duduk di masjid, menatap mushaf Al-Quran di tangannya. Dulu ia mencari pencerahan melalui meditasi dan keheningan, tetapi kini ia menemukan dalam salat, dalam bacaan Al-Quran, dan dalam sujud kepada Allah. Ia tersenyum. Perjalanannya belum berakhir, tetapi kali ini ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang benar.